Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekalian, hari ini kita merayakan Ekaristi Jumat pertama dalam bulan. Bacaan hari ini sangat luar biasa. Dari Injil kita menemukan tentang kebenaran yang tak jujur itu yang disampaikan oleh perumpamaan, ya. Di sini kita menjadi nyata bagi kita bahwa kita memang jangan terlalu berbangga dengan prestasi dunia yang kita punyai. Misalnya kita menjadi banyak uang, kaya dan sebagainya. Perlu juga, tapi jangan dibanggakan. Karena semua itu ada akhirnya. Sebenarnya ini belajar tahu diri pada akhirnya. Bahwa dia selama ini hidup luar biasa, hebat. Jika makin banyak pertanyaan dari orang-orang sekitarnya, mengapa dia bisa kaya raya? Oleh sebagai manajer keuangan dari orang lain. Ini kita tangan zaman dulu ya dalam Injil. Mengenai orang kaya dulu punya namanya fund manager. Bendara, bukan sekedar pegang uang tapi pertanggungjawaban keuangan. Bagaimana uang dikelola. Ya. Dan ternyata orang ini dilihat oleh banyak orang. Teman-temannya, kok bisa seperti itu? Maka dipanggillah dia, dimintai pertanggungjawaban. Karena dianggap tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Hidup nyaman selama bertahun-tahun. Hidup nyaman bertahun-tahun lalu kemudian dia lupa daratan barangkali. Dan ketika dipertanyakan kehidupannya dan dimintai pertanggungjawaban, dia terkejut. Dia bertanya, apa yang dia sudah lakukan? Apa yang mau dibanggakan lagi? Ya. Ini oleh Rasul Paulus sebagai jangan menyembah perut. Malah kita ini orang yang bukan dari dunia ini, bukan dalam dunia ini, tapi kita memandang diri kita sebagai warga surga. Kita memandang ke atas pada Kristus, sehingga hidup kita bukanlah bagaimana caranya menimbulkan kekayaan, bagaimana kita berprestasi, yang juga perlu. Tetapi hidup kita bukanlah untuk diri kita sendiri. Kita hidup segala apa yang kita punyai, kemampuan kita adalah untuk bagaimana membuat dunia ini jadi baik untuk semua orang. Bukan cuma diri sendiri. Bukan cuma untuk mengenyangkan diri, membuat diri menjadi nyaman dalam hidup. Dikatakan kita ini warga surga. Artinya apa? Bahwa jika teknik dunia ini yang kita pakai untuk, bagi Yesus katakan anak-anak dunia ya, yang lebih cerdik, artinya kita pakai cara-cara dunia ini untuk hidup yang baik, untuk lebih hebat. Tidak berlaku untuk cara-cara surga. Ya. Jangan dicoba ditiru untuk kerjaan surga. Cara-cara hidup seperti itu dalam dunia ini. Yang cara-cara dunia ini bisa membuat menjadi jahat kita. Jauh daripada berkorban. Bukanlah kita memandang salib, kita menjadi pembenci salib, kata Rasul Paulus. Kita memandang pada Kristus yang tersalib, yang wafat, lalu dibangkitkan. Artinya kita ini berkorban dari Yesus. Ada kepedulian bagi hidup bersama, bukan hidup demi diri sendiri. Dengan demikian juga kita melihat bahwa bagaimana si benar tak bertanggung jawab itu. Ketika dia akhirnya dia bertanggung jawaban, terkejut, dia banting setir. Cepat membuat perubahan, tetapi perubahan yang salah juga. Yaitu mengajak orang lain untuk berdosa. Dia kurangi utangnya, yang seharusnya milik tuannya, diubah. Dan hidup ini memang ternyata kita tidak berbagi kekayaan dengan orang. Tapi kita berbagi kesusahan, berbagi kejahatan. Kita menjadi jahat berjemaah dalam kelompok ya. Itu suatu yang kesalahan yang besar. Tapi juga nilai lain kita lihat bahwa justru ketika kita harus berubah, kata Yesus, kita harus berubah. Membuat pertobatan. Bila orang dunia bisa berubah, anak putra-putra cahaya juga harus bisa berubah. Yang bagi kita adalah pertobatan dan kita mencari cara-cara baru yang kreatif untuk memberitakan Injil supaya nama Yesus makin dikenal dalam kehidupan ini. Itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.